Pengertian bank syariah, unit usaha syariah, UUS, unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Contohnya Bank Mega Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, BPRS. Bank syariah yang dalam kegiatan tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, contoh BPRS Harta Insan. Perbankan syariah di Indonesia dapat dilacak pada tahun 1950-an, di mana pada saat itu beberapa organisasi keagamaan Islam di Indonesia mulai mempertimbangkan gagasan untuk membentuk lembaga keuangan yang sesuai dengan ajaran Islam, salah satunya Bank Syariah. Upaya untuk mendirikan Bank Syariah di Indonesia dimulai pada tahun 1980 dengan adanya diskusi peran mengenai Bank Syariah di dalam ekonomi Islam. Beberapa proyek percontohan perbankan di Indonesia telah dilaksanakan di beberapa lokasi seperti Bandung dan Jakarta. Nah, pada tahun 1990, Majelis Ulama Indonesia atau MUI mulai menciptakan tenaga kerja kelompok untuk mendirikan Bank Syariah di Indonesia. Melalui serangkaian lokakarya dan konferensi kelompok kerja ini akhirnya menghasilkan pendirian Bank Syariah pertama di Indonesia, yaitu PT Bank Muamalat Indonesia atau disingkat dengan BMI, yang didirikan pada tanggal 1 November 1991 dan resmi beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992. Sejak itu, sektor keuangan syariah mengalami pertumbuhan yang pesat di dalam beberapa aspek, seperti institusional, infrastruktur, perangkat regulasi, dan sistem pengawasan, serta kesadaran dan literasi masyarakat terhadap layanan jasa perbankan syariah. Sekian penjelasan dari saya mengenai sejarah Bank Syariah Indonesia. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Definisi bank syariah. Bank berasal dari bahasa Prancis dari kata bengue dan bahasa Italia dari kata banco, yang artinya adalah peti, bangku, atau lemari. Lemari atau peti merupakan simbol yang menjelaskan fungsi dasar dari bank umum, yaitu safe-keeping function, tempat menitipkan uang, transaction function, penyedia alat pembayaran untuk membeli barang atau jasa. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa bank adalah lembaga atau badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali pada masyarakat. Nah, dijelaskan juga dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, definisi bank syariah adalah bank yang menjalankan prinsip syariah, yang terdiri dari bank umum syariah dan bank rakyat syariah. Bank syariah juga merupakan lembaga keuangan yang memposisikan dirinya sebagai pemain aktif dalam mendukung dan memainkan iklim investasi bagi masyarakat. Terima kasih. Jenis-jenis bank syariah. Bank syariah umum atau BUS adalah bank syariah yang kegiatannya melakukan jasa lalu lintas pembayaran, contohnya Bank Syariah Indonesia. Dasar hukum perbankan syariah. Regulasi tentang perbankan syariah diatur oleh Undang-Undang Nomor 7 1992 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan syariah. Tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 1992 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Adapun yang dimaksud dengan prinsip syariah, yaitu perjanjian yang dilandaskan pada hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan di dalam bentuk kegiatan usaha dan transaksi lainnya yang dinyatakan sesuai syariah. Kegiatan usaha atau transaksi bank syariah yang ke-1 yaitu pembiayaan. Prinsip
bagi hasil. Yang kedua, pembiayaan prinsip penciptaan modal. Yang ketiga, prinsip jual beli barang untuk memperoleh keuntungan. Yang keempat, prinsip barang modal dengan sewa murni. Dan yang terakhir, pemindahan hak milik barang yang disewa dari pihak bank ke pihak lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan tentang kegiatan dan usaha bank syariah. Kegiatan dan usaha bank syariah tidak jauh berbeda dengan bank konvensional. Namun terdapat perbedaan yang prinsipil antara keduanya, yaitu transaksi yang mengandung riba pada bank konvensional. Adapun 3 kegiatan yang dilakukan oleh bank syariah. Prinsip penghimpunan bank syariah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama, penghimpunan dana dengan prinsip wadiyah. Wadiyah adalah titipan dari satu pihak ke pihak yang lain. Wadiyah ini terdiri dari 2 macam, yaitu pertama itu wadiyah yad domanah. Wadiyah yad domanah adalah rasa tanggung jawab pihak yang dititipkan atas keutuhan titipan yang selama belum dikembalikan boleh dimanfaatkan oleh penerima. Dan yang kedua, itu ada wadiyah yad amanah. Wadiyah yad amanah adalah titipan yang selama belum dikembalikan tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima. Nah, sekarang kita lanjut dengan penghimpunan dana dengan prinsip mudharabah. Mudharabah adalah perjanjian kerjasama atas sebuah usaha. Mudharabah terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, ada mudharabah mutalakoh. Mudharabah mutalakoh adalah di mana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam mengelola investasinya atau usahanya. Dan yang kedua, ada mudharabah muqayyadah. Mudharabah muqayyadah adalah di mana pemilik dana memberikan batasan pengelola dana untuk mengelola investasinya. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah mudharabah mushtarakah. Mudharabah mushtarakah ini artinya di mana pengelola menyertakan modalnya dalam kerjasama investasi tersebut. Saya akan menjelaskan tentang penyaluran dana. A. Jual beli. Kegiatan jual beli yang dilakukan oleh bank syariah terdapat 3 skema. Yang pertama, jual beli dengan skema murabahah. Yang kedua, jual beli dengan skema salam. Yang ketiga, jual beli dengan istisna. B. Investasi. Investasi yang dilakukan oleh bank syariah dengan 2 skema. Yang pertama, mudharabah. Mudharabah adalah salah satu bentuk akad atau perjanjian bisnis dalam ekonomi syariah yang banyak digunakan di dunia usaha. Yang kedua, ada musyarakah. Musyarakah adalah akad kerjasama antara 2 pihak atau lebih untuk mencapai suatu tujuan tertentu. C. Sewa menyewa. Kegiatan sewa menyewa bank syariah pun memiliki 2 skema. Yang pertama, ijarah. Ijarah adalah transaksi perpindahan hak pakai atau manfaat suatu barang dan jasa dalam waktu tertentu. Dan yang kedua ada ijarah mumtahiyah bitamlik, yaitu merupakan kombinasi antara sewa menyewa, jual beli, dan hibah. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jasa pelayanan bank syariah. 1. Wakalah. Dalam hukum Islam adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam hal-hal yang diwakilkan. 2. Hawalah. Bermakna mengalihkan atau memindahkan. Di dalam istilah ilmu fikih, hawalah berarti pengalihan penagihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang yang menanggung hutang tersebut.
3. Kafalah, yaitu pihak yang mendapat tanggungan dari pihak yang memberi tanggungan baik menanggung pekerjaan yang sama maupun tidak. 4. Ran, yang dimaksud adalah menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian hutangnya. Hikmah dan manfaat bank syariah adalah: 1. Manfaat didapat oleh seorang muslim bertransaksi di bank syariah adalah terhindar dari riba. 2. Transaksi keuangan nasabah yang melakukan transaksi keuangan di bank syariah juga turut adil dan berperan dalam menjalankan syariat Islam dalam bidang keuangan.